Mari jemaat, sebelum kita melanjutkan ibadah syukur ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Ngalian yang ke-7. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah ini, dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini baik di rumah maupun dimanapun berada boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar jemaat GKJ Ngalian? Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, sukacita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Senang ya, akhirnya kita bisa mengadakan kebaktian. Tapi kali ini berbeda dengan kebaktian-kebaktian sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap sukacita. Kita akan mengadakan kebaktian ucapan syukur hari ulang tahun GKJ Ngalian yang keberapa ya Bu Dini? Yang ke-7. Kita datang beribadah hari ini untuk merayakan karya Tuhan di tengah gerejanya. 7 tahun sudah Sang Raja Gereja telah mempersatukan kita dalam persekutuan di GKJ Ngalian. Kita senantiasa bersyukur Tuhan hadir dan berkarya di tengah kita. Kasih-Nya yang mewujud dalam salib akan senantiasa menjadi dasar pelayanan kita. Jemaat yang terkasih, mari dengan sepenuh hati dan sambil berdiri, kita mulai ibadah dengan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di tengah kegembiraan dan rasa syukur ketika kami menghayati karya kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang 7 tahun kedewasaan gerejamu di GKJ Ngalian, kini kami membuka hati kami Tuhan, sedia untuk Engkau taburi dengan sabdamu, agar sabdamu itulah yang menjadi penerang bagi kami ketika kami menghayati ulang tahun gerejamu, sebuah perjalanan pesiarahan umat Tuhan di bumi. Dan dengan terangmu itu pula kami hidup bersama, mewujudkan yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan bersama kami. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, salam jumpa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ebenezer dari Gereja Kristen Jawa Sidomukti Salatiga. Kita berjumpa dalam kegembiraan dan rasa syukur secara khusus dalam sebuah momen yang sangat penting bagi GKJ Ngalian dalam rangka ulang tahun ke-7. Dan kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan dan kita renungkan dalam peringatan menghayati hari ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian. Tema diangkat untuk dihayati dan direnungkan bersama dalam ulang tahun ke-7 kita kali ini. Secara kreatif, kata 7 dibuat menjadi sebuah akronim bertumbuh menjadi jemaat yang seutuhnya. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sabda Tuhan yang akan melandasi renungan kita pada saat ini dengan terang tema yang telah saya sampaikan. Kita membaca surat Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan merenungkannya dalam hatinya, tetapi yang dengan tekun mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari dan setiap saat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak metafor yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan gereja Tuhan. Setidaknya dari kitab suci kita menemukan metafor untuk menggambarkan keberadaan gereja itu. Misalnya gereja disebut sebagai tubuh Kristus, gereja digambarkan sebagai bangunan, gereja juga disebut sebagai mempelai Kristus. Dalam tradisi gereja muncul juga metafor yang sudah sangat familiar untuk kita. Gereja juga disebut sebagai bahtera. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua metafor menunjuk pada pergulatan gereja untuk apa yang saya katakan sebagai maneges karso dalem Sang Kristus dalam pesiarahan di bumi ini. Dalam perjalanan kehidupan gereja bergulat untuk menemukan kehendak Kristus di tengah pesiarahan di bumi, menghayati karya Kristus yang adalah karya gereja. Nah, dalam pergulatan dan pergolakan dunia yang terus berubah, maka tidak ada pilihan upaya untuk menemukan kehendak Kristus itu. Begitu peradaban dunia berubah dan bergerak, maka gereja pun tentu juga dituntut untuk ada di dalam sebuah perubahan. Ecclesia semper reformanda est secundum verbum Dei. Gereja yang sudah diperbaharui itu terus akan diperbaharui seturut dengan sabda Allah. Itu artinya memang begitulah, gereja harus terus menegaskan adeknya, alasan berdirinya, alasan keberadaannya, adek sebagai gereja Kristus yang terus menerus bergerak dinamis, tidak boleh mandek di pesiarahan dunia ini.
maka bertumbuh. Ya. Tapi tentu pertanyaannya, saudara-saudara, bertumbuh ke arah mana? Ada banyak program dibuat, tapi mengapa tidak juga nampak pertumbuhannya? Saya mau mengatakan, ya memang bertumbuh tidak identik dengan banyak aktivitas dan agenda. Bertumbuh tidak semata diukur oleh banyaknya kesibukan dan aktivitas. Sebab bisa dibilang mengatasnamakan Tuhan untuk semua kesibukan. Dan itu ada orang yang lalu mengatakan itu kan sama seperti treadmill ministry, jadi lari di tempat tapi tidak ada hasilnya. Maka yang terjadi justru adalah hanya aktivisme belaka. Begitu banyak aktivitasnya, agenda, tetapi bukan mengarah kepada sebuah pertumbuhan. Nah, bertumbuh ke arah mana? Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara ini yang patut untuk kita renungkan. Bertumbuh mesti bergerak, memiliki vitalitas. Bergerak memiliki vitalitas, artinya penuh daya hidup serta kreativitas. Proses vitalisasi adalah proses menjadikan jemaat berdaya, hidup, dan kreatif. Itu proses vitalisasi, proses untuk menjadikan jemaat berdaya, hidup, dan kreatif. Jan Hendricks, seorang pakar pembangunan jemaat, dia mengatakan begini: jemaat dapat menjadi tempat orang saling memperkembangkan. Saya tambahkan keterangan saling memberdayakan iman dan hidup, tidak hanya secara informatif melainkan juga secara konkret dan kreatif, dengan saling mendengarkan, dengan saling mendampingi, saling memotivasi, dengan berpartisipasi. Itu artinya ada spirit partisipatif dalam aksi. Jemaat seperti ini menurut Jan Hendricks sebagai jemaat yang hidup, yang vital dan menarik. Jadi ada spirit untuk saling memberdayakan, ada spirit untuk saling memotivasi dalam spirit partisipatif. Jadi bukan hanya bergerak banyak aktivitas, tetapi ada partisipatif. Jadi bisa dibayangkan apakah itu vital atau tidak sebuah jemaat ketika ada begitu banyak aktivitas, tetapi yang muncul yaitu itu lagi. Ya. Nah, saya kira aspek yang juga tidak bisa dilupakan adalah partisipatif. Memberdayakan iman dan hidup secara konkret, secara kreatif, tapi tentu juga ada aspek partisipatifnya. Nah, mewujudkan hal yang demikian akan menantang kita lalu untuk menggumuli secara terus-menerus tentu saja bagaimana hidup menggereja kita. Bagaimana hidup menggereja kita? Bagaimana watak menggereja kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan memberi isi pada perayaan kita dalam memperingati hari ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian. Nah, saya jadi ingat ada sebuah quotation, ada sebuah kutipan yang entah siapa yang menulis. Kutipannya begini: "We will never change the world by going to the church. We will only change the world by being the church." Kita tidak akan pernah bisa mengubah dunia hanya karena kita ke gereja, tetapi hanya dengan menjadi gereja sesungguhnya, menggereja yang sesungguhnya, maka kita bisa mengubah dunia. Itu artinya setiap kali kita merayakan ulang tahun kita, setiap kali pula memang kita harus merefleksikan bagaimana watak menggereja kita, bagaimana hidup menggereja kita. Being the church, tidak cukup hanya going to the church, tidak cukup hanya pergi ke gereja, tetapi begitu banyak aktivitasnya tetapi tidak menggereja. Gereja menjadi gereja sesungguhnya, ini yang terus patut untuk dipertanyakan lalu direfleksikan. Gereja yang utuh, gereja yang sungguh-sungguh menggereja.
Wah, ini bukan pertanyaan yang sederhana Bapak Ibu dan saudara-saudara tentu. Sebab sejarah gereja mencatat bagaimana gereja bergerak mencari wujud komunitas beriman dalam karakteristik menggereja sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Itu terus menerus menjadi praksis gereja. Sebut saja upaya untuk menemukan karakteristik gereja sebagaimana dikehendaki oleh Kristus, itu lalu muncul sebuah pengakuan iman Nisea yang menemukan bagaimana karakteristik gereja itu. Dan ketika Bapak Gereja merumuskan gereja sebagai satu, one, kudus, holy, universal atau katolik, kita sebut, dan rasuli, apostolik, itu nampak dalam pengakuan iman Nisea bagaimana karakteristik gereja dirumuskan dengan keempat hal itu. Ini produk konsili yang telah menjadi pondasi karakteristik menggereja. Namun tentu saja tugas belum selesai ketika sudah menemukan hal yang demikian itu. Tugas kita justru adalah membangun di atas pondasi itu dalam sebuah konsili baru untuk melahirkan pembaharuan gereja. Maka kita bisa mengambil contoh misalnya Konsili Vatikan kedua yang dipenuhi spirit pembaharuan gereja itu. Pembaharuan gereja Katolik dimulai. Dan sejak saat itu gereja Katolik terus bergerak demi mewujudkan tubuh Kristus yang menjawab tantangan dunia. Pertanyaannya tentu, bagaimana dengan gereja Protestan? Bagaimana juga dengan buah-buah konsili kita? Bagaimana dengan GKJ? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah kritik yang memang tidak apa-apa juga kita mendengar kritik. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra di tahun 2000 membuat sebuah statement yang mengagetkan. Pendeta Eka Dharma Putra almarhum mengatakan begini: gereja-gereja Protestan di Indonesia sedang terseret tanpa daya ke arah insignifikansi internal, menjadi eksistensi tanpa arti, dan itu berproses dengan amat cepat, maupun menjadi insignifikansi eksternal yang mengarah pada irrelevan kehadiran gereja, dan itu proses yang amat menyakitkan. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita hari ini merayakan peristiwa penting hari ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian, pertanyaannya bagaimana kita menjawab kritik Pendeta Eka Dharma Putra ini? Gereja menjadi tidak relevan, gereja kehadirannya irrelevan. Bagaimana kita menjawab ini semua? Yang jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua adalah subjek sejarah. Kita yang menentukan sejarah tentunya. Bersama Kristus kitalah yang menciptakan sejarah. Dan itu berarti sejarah-sejarah baru harus diciptakan. Kalau demikian, maka mari kita ciptakan karakteristik menggereja baru, agar kehadiran gereja tidak menjadi irrelevan, tapi kehadiran gereja sungguh-sungguh relevan dan eksistensinya penuh arti. Kehadiran gereja hadir untuk memberi jawab atas persoalan-persoalan umat manusia dan bumi ciptaan Tuhan. Yakobus, salah satu tokoh guru jemaat mula-mula, melalui bacaan kita menegaskan, apakah umat Tuhan akan terus eksis di tengah deraan tantangan, tekanan, dan tentangan? Itu semua sangat tergantung bagaimana umat Tuhan memaknai setiap tantangan. Apakah umat Tuhan menjadi lebih mampu secara kreatif untuk melihat peluang dan kesempatan di setiap himpitan dan persoalan? Artinya secara kreatif mengelola setiap tantangan dan kesulitan, persoalan.
Oleh karenanya maka Yakobus mendorong umat Tuhan untuk memperjelas, pertama-tama memperjelas adek sebagai umat Tuhan, dan itu menjadi dasar berpijak. Itu sangat penting. Seraya dengan tabah menghadapi tantangan. Iman ketabahan bukanlah sikap membelakangi badai lalu berlindung di balik punggung orang lain, melainkan keputusan untuk terus berjalan di dalam dan melawan badai. Dengan kata lain, tetap memiliki vitalitas meskipun diterpa badai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara GKJ sekalian, sebagai bagian dari Sinode GKJ saat ini menggumuli dan menghidupi sebuah spirit yang saya kira baik juga untuk direnungkan. Creative citizenship, kewarganegaraan yang kreatif sebagai dasar GKJ mengembangkan kehidupan persaudaraan dalam bingkai keindonesiaan. Saya rasa tema ini pun juga lalu menolong kita untuk menemukan dari mana kita memulainya. Creative citizenship, jadilah kreatif secara terus-menerus, aktif to create sesuatu yang bermakna bagi hidup bersama. Nah, demikian pula eksistensi gereja akan sangat berarti tatkala kita juga kreatif dalam mengolah warisan-warisan tradisi kita. Kita hidup dalam warisan tradisi gereja abad 16, kita warisi pengajaran reformasi abad pertengahan, kita mewarisi struktur gerejawi dari gereja moyang kita di Belanda abad ke-17. Kita tentu tidak akan rela ketika orang mengatakan gereja hanya menjadi museum, tempat menyimpan warisan kuno yang kehilangan daya gerak, kreatif, daya hidup demi sebuah menjawab tantangan. Tentu. Dan maka pertanyaannya tentu adalah, mana daya kreatif itu kita munculkan kini? Dan tentu itu adalah sebuah pertanyaan untuk kita semua. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri dunia semakin modern ternyata juga semakin menjadi begitu miskin dalam bangunan relasi. Nyata sikap intoleran antar manusia dan kelompok juga semakin begitu nampak. Dan pastilah ini juga akan menjadi sebuah tantangan kehadiran gereja yang relevan dalam situasi yang seperti ini. Maka saya hanya mengajak saudara-saudari jemaat di GKJ Ngalian, pada hari ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian, mestinya kita serentak menjawab kritik Pak Eka. Tidak. Dan untuk itu kita harus lebih mempertajam karakteristik mengereja kita. Lebih lagi mempertajam karakteristik menggereja kita. Maka menurut saya dengan mengacu pada tema di hari ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian saat ini, kita diajak untuk menjadi gereja yang memiliki vitalitas. Ada daya hidup, ada kreativitas, tapi juga ada partisipatif dalam kerangka membangun sebuah karakteristik menggereja bersama-sama umat Tuhan, membangun kehidupan bersama untuk maneges karso dalem Sang Kristus, untuk mencari dan menemukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Maka dari sanalah kita mampu untuk mewujudkan karya Kristus, dan itulah karya gereja. Maka saya sangat yakin GKJ Ngalian tidak pernah akan menjadi insignifikansi internal atau juga insignifikansi eksternal karena kehadirannya menjadi irrelevan. Saya kira dua bagian yang memang harus dikelola dengan amat sangat bijak. Jangan sampai justru gereja jatuh ke dalam pola kehidupan bersama yang memikirkan dirinya sendiri sedemikian rupa, tapi menjadi abai dengan
ruang-ruang publik yang sebetulnya itu menjadi ruang yang harus diisi bersama-sama dengan lian, dengan yang lain. Kembali kepada tema kita, bertumbuh menjadi jemaat yang seutuhnya. Maka saya mengajak jemaat GKJ Ngalian, mari kita ingat kembali apa yang Jan Hendricks katakan. Menjadi gereja yang vital, menjadi gereja yang menarik, menjadi gereja yang hidup. Sebab di dalamnya tempat orang saling memperkembangkan, saling memberdayakan, tapi sekaligus juga membangun iman dan hidup bersama secara konkret, secara kreatif, saling memotivasi, saling menopang, saling mendengarkan, saling mendampingi, dan ada spirit partisipatif. Maka sungguh GKJ Ngalian akan menjadi gereja yang memiliki vitalitas. Dan inilah sebuah bentuk karakteristik menggereja yang hendak diwujudkan, menjadi jemaat yang seutuhnya. Selamat ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian, menjadi gereja yang memiliki vitalitas. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami datang kepadamu yang Tuhan, dan kami bersyukur Engkau mendengar doa permohonan kami. Di tengah-tengah ungkapan syukur dan kegembiraan kami menyambut ulang tahun ke-7 gerejamu di sini, Tuhan, Engkau telah berfirman. Engkau juga telah menyatakan kehendak-Mu, bagaimana kami hidup sebagaimana seharusnya kami sebagai umat Tuhan di tengah pergolakan hidup dunia ini. Kami bersyukur kali karena Engkau memanggil kami untuk menjadi gereja yang penuh vitalitas, memiliki daya hidup kreatif, dan bahkan di dalamnya kami pun membangun sebuah spirit hidup bersama dalam spirit partisipatif, menjadi sebuah cara kami membangun kehidupan bersama yang setiap bagiannya saling memberdayakan, saling memperkembangkan, saling mendengarkan, saling mendampingi. Dan ini menjadi sebuah karakteristik menggereja kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami renungkan bersama. Yang sekarang kami mohon biarlah itu semua boleh kami renungkan sungguh-sungguh, yang akan mewarnai sepanjang langkah perjalanan kehidupan gerejamu pada waktu dan masa yang akan berlangsung ke depan. Roh Kudus menolong kami untuk mengartikulasikan setiap panggilan hidup bergereja kami secara konkret bagi tantangan kami di tengah-tengah hidup bersama kami di lingkungan di mana kami berada di GKJ Ngalian. Engkau memberkati sehingga karya Kristus itulah karya wujud gereja yang sungguh mewujudkan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Demikian kami pun bersatu hati Tuhan, tak putus-putusnya memohon berkat-Mu sebagaimana Engkau telah memberkati langkah perjalanan kami. Maka berkat-Mu pula yang kami harapkan bagi langkah kami ke depan. Para pelayan Tuhan dalam bagian mereka masing-masing, bahkan setiap pribadi yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, setiap keluarga yang menjadi bagian bangunan gereja Tuhan. Keluarga-keluarga ini pun boleh hidup sebagaimana kehendak Tuhan, menjadi gereja terkecil yang mewujud dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu. Biarlah Engkau yang akan menghidupkan itu terus-menerus dalam hati dan batin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 7 tahun sudah GKJ Ngalian mengalami pendewasaan. Kita tidak bisa menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan atas gereja Ngalian ini. Sebagai bagian dari GKJ Ngalian, marilah kita menanggapi kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dengan ambil bagian dalam pelayanan di gereja yang kita cintai ini. Sebagai ucapan syukur, 7 tahun sudah GKJ Ngalian menjadi gereja yang dewasa, ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua Majelis Bapak Pramana Trihatmaja
kepada Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto. Acara selanjutnya, doa syukur yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto. Jemaat yang terkasih, setelah kita tadi bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga telah bersama-sama menyaksikan ucapan syukur GKJ Ngalian dalam prosesi potong tumpeng, mari saat ini kita berdoa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah hari ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian. Kami telah Engkau ingatkan dalam tema ibadah 7, bertumbuh sebagai jemaat yang seutuhnya. Kami diingatkan bagaimana kami telah Engkau pelihara selama 7 tahun kami berjemaat sebagai jemaat GKJ Ngalian. Dengan naik turunnya sebuah peristiwa maupun persoalan maupun pergumulan dalam kami bergereja, kiranya ini semakin mendewasakan kami sebagai jemaat dewasa. Kami percaya pemeliharaan-Mu telah kami alami selama 7 tahun dan tidak akan berhenti pada tahun-tahun berikutnya. Dan biarlah kami merasakan pimpinan-Mu, kami merasakan tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan berjemaat kami. Dan biarlah kami menjadi jemaat yang semakin utuh, tidak hanya menjadi jemaat yang hanya ingin dilayani, tetapi juga berbesar hati untuk mau dilayani pada saat kami harus dilayani. Tuhan, kami serahkan seutuhnya jemaat GKJ Ngalian, tidak hanya yang ada di sekitaran Ngalian, tapi juga bagi jemaat yang ada di luar daerah karena tuntutan maupun kebutuhan pekerjaan. Biarlah Engkau urapi dimanapun mereka berada, sekalipun mereka berjemaat di gereja yang lain, tapi kami percaya ikatan kebersamaan kami tidaklah lekang oleh waktu maupun tempat. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ulang tahun yang ke-7 GKJ Ngalian ini. Jika terselip dosa dalam kami mengucap syukur dalam ibadah ini, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Ada 2 persembahan pada malam hari ini, yaitu 1 persembahan istimewa dalam rangka HUT GKJ yang ke-7, yang kedua persembahan Yoyo Undu-Undu. Marilah kita siapkan hati dan tangan dalam ketulusan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Aku
doa persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Monika Uminarsi. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mengaturkan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dalam rangka kami memperingati ulang tahun ke-7 gereja kami dan juga perayaan Rioyo Undur-Undur. Kiranya Tuhan mau sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh bermanfaat bagi kehidupan bergereja kami. Tuhan, kami juga mohon bimbingan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu kepada saudara kami yang akan mengelolanya sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat kami Tuhan yang terus bertumbuh sehingga kami boleh berkembang dengan baik di usia-usia kami mendatang. Dan doa yang tiada sempurna ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian acara dalam rangka HUT GKJ Ngalian yang ke-7 telah selesai. Maka sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, bukan sembarang pekerja. Dengan berakhirnya lagu Bukan Sembarang Pekerja, kami berdua selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Nuri Prabasari, Saya Bardini Pangestuning Tias Lydia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat yang indah di hari ini, ku rasakan begitu besar kasih-Mu, penyertaan-Mu nyata bagi gerejaku. Ucapan syukur kan ku sampaikan, selamat ulang tahun untukmu gerejaku. Bertambah 1 tahun usiamu di hari ini.
senantiasa dalam Kristus Tuhan dan terus bersyukur dalam anugerah-Nya. Aku kan berdoa untukmu gerejaku, kiranya kasih karunia-Nya selalu sertaimu. Teruslah bertumbuh dan melayani Tuhan selamanya, memuliakan Allah dalam setiap kehidupanmu. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-7 GKJ Ngalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mewakili Majelis GKJ Ngalian mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7. Bersama jemaat mewujudkan pelayanan yang inovatif. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Ngalian, terus bertumbuh untuk mengasihi dan melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati. Halo, aku Olin, aku Rio. Selamat ulang tahun GKJ Ngalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, aku Aja, aku Kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk GKJ Ngalian. Senantiasa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-7 GKJ Ngalian. Semoga tetap teguh dan semangat melayani di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Ngalian yang ke-7. Semoga siap selalu melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Ngalian yang ke-7. Semoga menjadi berkat bagi sesama dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Kristus. Kita bersyukur atas momentum ulang tahun ini karena begitu besar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Momen yang baik untuk merenungkan kembali segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, terkhusus di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian karena pandemi di saat ini. Tantangan ke depan pasti ada. Pelayanan mungkin mengalami berbagai perubahan. Sembari dengan segala kerendahan hati, dalam pimpinan Roh Kudus kita meninjau metode dan motivasi pelayanan kita ke depan. Kita percaya dengan tuntunan Tuhan, situasi apapun tidak akan dapat menghalangi kita, jemaat GKJ Ngalian, dalam menjalankan amanat agungnya, karena Allah adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Akhirnya, selamat ulang tahun yang ke-7 GKJ Ngalian dari kami, Komisi Warga Dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari Komisi Warga Dewasa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7. Semoga GKJ